Sistem demokrasi hari ini sudah terbaik dibandingkan dengan dulu raja-raja di Jawa memperebutkan kekuasaan dengan membunuh, dengan peperangan, konflik internal keluarga. Nah, sesungguhnya di aturan yang sudah ada yang tanpa SOTK, bukan SOTK itu, perda perangkat daerah itu hanya ngurusi eselon 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Banten News. Kembali lagi di acara podcast Wakil Rakyat bantennews.co.id. Kali ini saya sudah bersama Pak Haji Ali Nurdin Abdul Ghani. Selamat pagi Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Kang Wahyu Banten News. Alhamdulillah sehat-sehat ya Kang Wahyu. Alhamdulillah Pak Haji. Iya siap Pak. Sibuk sekali Pak Haji. Ya ada aja yang diurus-urus lah. Iya, mulai dari rapat partai persiapan ini. Ya persiapan pencalonan dan persiapan pemenangan calon presiden Nasdem tentunya. Ya. Wah, luar biasa. Kemarin Banten Lama membiru. Ya, alhamdulillah. Dengan kedatangan Pak Anies Baswedan ke Banten ya. Respon masyarakat Provinsi Banten baik secara keseluruhan ya, dan para ulamanya apalagi sangat antusias menyambut kedatangan Pak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden Partai Nasdem. Iya. Dan di analis politik menyebutkan bahwa akan terjadi Anies efek di Banten. Ya, insya Allah, luar biasa. Iya Pak Haji. Siap. Orang Banten itu kan dengan tradisi jarah itu kan sangat kental Pak Haji. Dan kalau kita lihat, kalau konsep wisata religi ini di Banten itu kan sebenarnya sudah hidup, sudah sangat hidup. Sudah sangat berkembang. Saya misalnya ke Banten Lama, kita ke Banten Lama, rasanya mustahil dalam satu hari kita tidak menemukan peziarah. Oh, selalu ada. Selalu ada. Dan itu sektor yang kemudian nanti salah satu mungkin yang akan dikerjasamakan mungkin dengan Kementerian mungkin pariwisata mungkin. Yeah. Dan orang NU itu kan tradisinya sering ziarah gitu ya. Yeah. Bukan karena minta ke kuburan Pak Haji ya. Ya, banyak orang juga banyak niat kan datang ya, terlepas kalau soal niat bahwa ziarah tidak bertentangan dengan bahkan dianjurkan kan. Ziarah itu dianjurkan mengingat akhirat, dan kita mendoakan orang soleh. Itu juga feedback buat kita. Bagian dari. Karena di akhirat kita nggak mau tuh ketemu sama orang-orang di Bali yang di pinggir pantai Telaja kan nggak mau di akhirat. Kita maunya ketemu orang-orang soleh kan di akhirat. Nah, orang soleh itu orang yang menyebarkan Islam, yang memberi pengajaran Islam, orang yang berdakwah. Lah itulah mereka, para ulama, para aulia. Kita ingin dekat dengan mereka, kita mendoakan mereka. Kalau diaminkan akan feedback kepada kita. Dan itu jembatannya melalui ziarah tadi, tradisi ziarah. Hubungan dunianya yang mati aja bisa menafkahi yang hidup, ada di situ. Hidup, ada warung, ada souvenir. Orang makan nggak pasti makan, ya kan? Kalaupun negara bilang, tapi kan itu nggak dipajakin, ya membantu makan masyarakat itu kewajiban negara. Betul. Nah, kalau mereka nggak makan, negara malah harus kasih makan kan? Gitu. Nah itu justru harus berterima kasih. Negara harus berterima kasih kepada adanya kegiatan ziarah itu karena bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat, supir bis, kenek bis, BBM, Pertamina juga dibantu dari situ. Betul. Dan bicara NU sekali lagi kesadaran politiknya juga tinggi Pak Haji. Potensi politiknya besar, kesadaran politiknya tinggi, dan NU mungkin nilai strategisnya di situ. Karena kita melihat politik ini kan sudah bersepakat. Demokrasi sudah kita sepakati. Seorang ulama Gus Baha menyampaikan sistem demokrasi hari ini sudah terbaik dibandingkan dengan dulu raja-raja di Jawa memperebutkan kekuasaan dengan membunuh, dengan peperangan, konflik internal keluarga di internal istana kerajaan masing-masing, membunuh, menyantet, menelikung dan lain sebagainya. Di konsep demokrasi ini sudah jelas. Orang menjadi pejabat negara cukup 2 kali. Kalau kepilih itu juga karena ada setengah. Nah, itu sangat sejalan dengan prinsip nilai keislaman karena kekuasaan dibatasi. Kemudian orang kalau mau jadi pejabat, kalau mau jadi pemimpin, ya nanti ada wadahnya.
di pilkada, di pemilu legislatif, di pemilu DPD, dan kemudian di pemilu presiden dan wakil presiden. Itu saluran yang paling pas. Dan kalau misalkan ada yang menuntut tentang prinsip syuro, rakyat yang berdarurat jauh lebih penting. Karena kepemimpinan itu adalah harus bermaslahat kepada warga masyarakatnya. Tasarruful imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Jadi prinsip dasar kepemimpinan itu adalah ketika mereka mampu memberi kemaslahatan buat masyarakat. Pemilihan langsung itu mendekatkan pemimpin kepada masyarakat. Karena harus mendapat simpati masyarakat dan harus memberi pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, itu prinsip nilai Islam juga. Itu penting. Itu makanya penting sistem terbuka tadi penting juga, Pak. Penting juga. Sistem terbuka. Jadi terus kalau seandainya tidak beli kucing dalam karung, Pak Haji. Karena mereka pasti perlu suara masyarakat kan. Dan dia harus mendekati masyarakat, memberi pelayanan kepada masyarakat yang terbaik dan lain sebagainya. Kalau dia tidak melakukan itu, selesai Pak satu periode juga. Bisa nggak selesai satu periode juga kan, banyak yang tidak selesai satu periode. Pak Haji ini udah periode ketiga ini kan. Dan begitu udah hat-trick kalau kata main bola. Hat-trick kan, periode ketiga soalnya ini di Banten 4 Pak Haji ya. Banten 3 dulu. Dulu Banten 3. Dulu 4. Oke. Dulu 4, sekarang untuk Banten provinsi, 3. Sekarang Banten 3 untuk RI. Insya Allah. Baik, terima kasih. Pak Haji, obrolannya semakin menarik, tapi nanti terkait tupoksi kita akan kembali setelah yang satu ini, Pak Haji. Kembali lagi di acara podcast Wakil Rakyat bersama bantennews.co.id, dan tentu saja bintang tamu kita Bapak Haji Ali Nurdin Abdul Ghani. Pak Haji, sesi 2 ini kita lebih pada tupoksi nih. Pak Haji di Komisi 4 ya, sekretaris Pak Haji. Di Komisi 4 anggota. Di Pansus SOTK saya sekretaris. Sekretarisnya Pak Haji. Baik. Di Komisi 4 ini kan membidangi infrastruktur kan Pak Haji, salah satunya. Nah, ada pertanyaan, ada berapa sih sebenarnya, berapa persen lagi yang jalan rusak di Provinsi Banten yang kewenangannya provinsi nih Pak Haji? Ya. Kalau dilihat dari laporan yang disampaikan oleh Dinas PU, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, itu sedikit, hanya sisa 12 km. 12 km ya? Iya, sisa 12 km. Itu di wilayah selatan sana. Tapi memang kemarin setelah musibah banjir, kemudian longsor, banyak kemudian yang mengalami kerusakan, perlu penanganan serius juga. Nah, itu juga menjadi bagian yang harus ditangani. Kemudian yang lainnya adalah pelebaran jalan di wilayah kota, kan itu kan landmark kita kan. Itu perlu landscape muka Banten di pusat pemerintahan ini. Kota Serang ini harus ditata dengan baik. Maka itu juga perlu pendanaan. Di wilayah perkotaan kemarin sudah dibahas tentang pembebasan tanah, perlu pelebaran jalan di sekitar kota Tangerang, di jalan menuju Ciledug, Asimasari namanya, jalan Asimasari, perlu banyak penanganan. Nah, termasuk kota Serang nggak Pak gitu? Tangerang Selatan. Tangsel ya? Tangsel di jalan itu belum selesai juga, di Pamulang yang menuju Pondok Jabe, dan kemudian ada di Jalan Muncul, nah, dan kemudian jalan menuju perbatasan Bogor juga yang dari Puspitek, itu juga perlu penanganan karena itu jalan provinsi. Nah, itu sangat membutuhkan biaya besar karena tanah di perkotaan sudah beda harganya hari ini. Itu dia. Kita anggarkan sekarang sistemnya kan bukan ganti rugi ya, ganti untung. Ganti untung Pak. Iya, harus sesuai dengan appraisal. Sesuai dengan appraisal. Kita anggarkan 6 juta, tiba-tiba harga sudah berubah dalam waktu 1-2 tahun sudah jadi 8 juta. Sehingga yang mestinya bisa menyelesaikan baru bisa digunakan 3/4. Kita belanjakan kan gitu kemampuan dana yang ada, karena appraisal menyatakan bahwa memang standar layaknya pembebasan di sana 8 juta, ya sudah terbayar 8 juta. Jadi mengikuti harga itu? Karena semuanya kan
ke rekening pemilik, kita Ya. transfer, yang kemudian BPN juga ikut terlibat, semua ikut terlibat. Saya kira sangat transparan lah, dan kemudian sangat mengacu kepada prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip keterbukaan, saya kira dalam pengelolaan pembebasan lahan. Soalnya sekarang itu sudah tidak ada lagi istilah pelebaran jalan, masyarakat diserobot untuk pelebaran jalan. Nggak ada. Bahkan mereka Hitungannya sekarang punya udah ganti hak untung. untuk mengajukan, tetapi mengajukannya soal harganya. Karena kalau menghalangi fasilitas umum itu nggak boleh juga warga. Betul. Hak dia adalah terhadap nilai ganti untungnya. Itu boleh mengajukan ke pengadilan. Uang dititip di pengadilan. Kalau gugatan yang disampaikan masyarakat itu dianggap oleh pengadilan layak, memenuhi unsur keadilan atas nama negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, sesuai dengan permintaan, jadi hak negara yang harus bayar, pemerintah harus membayar. Itu nggak boleh. Tanggung jawab negara. Iya, gitu negara harus tanggung jawab, dia bayar. Gitu. Kalau kemudian harga yang diputuskan oleh negara, oleh pemerintah itu sesuai, warga harus menerima. Gitu. Iya. Pak Haji, kalau relatif di daerah Tangerang Raya, mungkin perkotaan, itu mungkin kontur tanah itu relatif stabil ya. Lebak itu kan ada pergeseran tanah, kemarin banjir. Artinya itu juga menyumbang persentase akhirnya bertambahnya jalan yang rusak tadi. Iya, menambah biaya. Walaupun ada juga anggaran yang pemeliharaan ya. Anggaran pemeliharaan itu kan tidak mencakup bencana, misalkan longsor. Penanganannya misalkan penanganan longsor, ya pakai alat bekonya ada operasional itu ya. Kemudian tanah longsor diuruk itu mungkin bisa pakai pemeliharaan kalau kemudian tingkat kerusakannya tidak banyak. Tapi kalau udah jembatan yang rusak, paling yang bisa dilakukan pertama penanganannya adalah jembatan bailey. Jembatan tentara itu, jembatan perang untuk itu. Jembatan darurat lah. Jembatan darurat tentara kan yang punya. Kita kan bekerja sama dengan tentara kalau saat itu. Karena kita tidak punya stok yang cukup. Itu yang bisa dilakukan. Kemudian penanganannya kapan ya? Tahun berikutnya atau di perubahan gitu. Untuk penanganan maksimalnya. Untuk infrastruktur begitu tuh BTT itu masuk tidak? Tidak masuk skema BTT? Skema BTT juga masuk, tapi kan anggarannya juga kita paling punya 50 miliar. Iya, nggak banyak. Nggak banyak. 50 miliar itu sesungguhnya penanganannya bukan untuk infrastrukturnya, lebih penanganannya kepada masyarakatnya, kepada kebutuhan dasar masyarakat. Jadi misalkan ketika bencana banjir misalkan kan perlu tenda, ya itu ditangani oleh menggunakan dana darurat itu. Ada dana darurat, ada dana untuk penanganan bencana BPBD. Belanja di BPBD itu boleh untuk berapa persen untuk sosialisasi, penanganan ada kemudian mitigasi bencana, sosialisasi kepada masyarakat menghadapi bencana, dan beberapa persen untuk penanganan daruratnya, perahu karet, kemudian tenda dan sebagainya lah. Dana BTT itu juga bagian dari itu. Penanganan infrastrukturnya tetap ada di PU, gitu. Sisa jalan rusak ini kapan dieksekusi Pak? Kita mau selesaikan di tahun depan udah selesai kalau penanganan itu. 2024 ini? 2024. Jadi setelah 2024 itu adalah penanganan pemeliharaan. Pemeliharaan, misalkan beton yang sudah ambrol, misalkan terdorong. Di Palima Pasir Nangka ya, Pasar Tenang. Kan banyak juga yang longsor. Beberapa titik saya lihat ada longsor yang di daerah pembuangan akhir sampah di itu Cilowong. TPSA Cilowong ya. TPA Cilowong dan
jalan Itu jalan provinsi Pak Haji ya? Jalan provinsi. Oke. Jalan provinsi. Artinya nanti pembebanannya ke Iya, provinsi. iya, Iya. provinsi. Kemudian jalan menuju di Lebak itu ada Ya. yang longsor juga, saya lupa namanya. Beberapa titik. Nah, itu berapa? Itu nanti ditanganinya akhirnya tahun berikutnya. Di Nah, 2003 atau 2024 yang itu? Beberapa titik longsoran itu? Yang longsoran ya 2023. 2023 ini ya? Semua. Ya. Ada beberapa titik yang perlu pembiayaan yang lumayan juga. Jadi Ya. untuk akibat bencana ini kira-kira kita bisa mengcover sekitar 100 sampai 150 miliar. Yang akibat bencana Ya. gitu. Baru yang lainnya tentang pelebaran, perluasan ya, apa namanya, pembatas jalan gitu. Guardrail dan sebagainya yang baru yang harus ditangani oleh PUPR, karena guardrail bisa juga ditangani oleh perhubungan seperti rambu-rambu dan sebagainya, itu lebih perhubungan yang menangani. Siap. Nah, semestinya dari anggaran kita hampir 13 triliun ini, kita insya Allah bisa menangani jumlah panjang jalan kita, bisa kita tangani, bahkan kita harus menambah fasilitas jalan-jalan kita dengan lampu PJU. Terutama itu Pak Haji, beberapa titik di ibu kota provinsi malah ya, gelap. Makanya kemarin si Emerson Yunto bilang Kota Serang katanya kayaknya nggak cocok jadi ibu kota provinsi karena ada beberapa titik yang banyak yang gelap. Iya. Gimana Pak Haji peran provinsi itu? Ya, memang kita juga memaklumi APBD Kota Serang ini memang kurang signifikan ya, dalam pengertian PAD-nya belum memadai. Perlu banyak terobosan-terobosan harus dilakukan oleh pemerintah Kota Serang, saya kira mendatangkan investasi di beberapa wilayah. Misalkan di wilayah utara, Serang Front City segera diwujudkan itu. Dan kemudian membangun industri pengolahan hasil laut, bisa dilakukan di sana. Pengolahan hasil laut, dan kemudian di beberapa pinggiran kota dijadikan sentra-sentra industri. Bolehlah di mana, di sebelah yang dekat Ciruas apa namanya itu, Walantaka ya. Wilayah Walantaka harus dikembangkan, menjadi pusat pemukiman yang menengah ke atas ya, bisa dilakukan, karena di situ juga ada pintu tol. Kita sudah membuat pembebasan lahan untuk sampai ke pintu tol. Pertama jalan tol Serang Padimbang itu, di pintu tol pertama ya langsung kita sambut dari provinsi, ada jalannya. Jalan lebar. Nah, itu jadi harus nanti dikembangkan. ada akses langsung ya ke pintu ada tol akses langsung. Saya kira pemerintah Kota Serang harus bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk mendatangkan. Dan kita bikin di wilayah situ yang bagus itu adalah garment. Garment. Kalau sepatu sekarang sini pada pindah ya. Ini lagi bolehlah kita garment misalkan, yang lainnya, atau industri-industri yang ramah lingkungan lainnya gitu ya. Kita kembangkan di sana. Kalau sekarang peternakan ayam sudah tidak layak kan, sudah dipindah semua. Manufaktur mungkin masih masuk boleh, manufaktur masih bisa, karena manufaktur ramah lingkungan lah. Manufaktur nggak terlalu kan, hanya merakit-rakit, rakit AC, rakit TV, rakit kulkas kayak gitu-gitu kan. Terlalu menimbulkan limbah industri yang signifikan gitu. Kalau jalan-jalan lingkungan Pak Haji, kemarin itu kan karena kan momentum biasanya reses itu, aspirasi reses itu orang pasti jalan lingkungan lagi. Gimana Pak Haji? Ya, kita ada banyak yang aspirasi masyarakat kita bantu tangani, kita sampaikan ke pemerintah untuk ada penanganan seperti itu. Walaupun mungkin juga ditangani oleh pemerintah kabupaten kota setempat. Dan kebetulan juga kita bisa membantu hal-hal lain, misalkan MCK, kemudian drainase, kita bantu juga lah beberapa. Itu kita sampaikan kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini Perkim, untuk diadakan penanganan-penanganan dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kalau masyarakat kan kebutuhannya dasar sekali.
Yang penting keluar dari rumah nggak becek, nggak pakai alas kaki nggak diangkat gitu kan, dipakai. Pakai motor nggak licin, nggak jatuh gitu kan. Yang penting bisa sampai ke tempat-tempat tujuan mereka dengan selamat, dengan baik gitu ya. Dan itu tugas kita. 2023 ini jadi aspirasi reses yang kemarin buahnya ke Pak Haji itu juga kan misalkan satu desa mengusulkan 5, ya kita tangani 1 atau 2 gitu kan. Nggak bisa banyak juga gitu. Tetap mengedepankan skala prioritas. Iya, skala prioritas. Loh, kalau di wilayah saya, dapil saya sih sudah alhamdulillah. Tapi kalau udah bicara wilayah Pandeglang dan Lebak segitu luasnya, betul, dengan APBD kabupaten kotanya juga masih terbatas, di sana mestinya harus menjadi prioritas. Juga. Siap, Pak Haji. Gitu. Baik, Pak Haji, di sesi berikutnya nanti kita akan pembahasan lebih dalam lagi terkait tupoksi. Sobat Banten News, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ya, Sobat Banten News, ketemu lagi di podcast Wakil Rakyat masih dengan Pak Haji Ali Nurdin Abdul Ghani. Pak Haji, yang sedang hangat di kita hari ini adalah mengenai pansus Raperda SOTK ini. Ini kan bergulir dari tahun kemarin malah kan. Target Desember, ternyata kan memang pembahasannya cukup alot Pak Haji, dan harus banyak pertimbangan. Jadi saya ibaratkan pansus ini adalah pansus 5 kan ini Pak Haji. 5 itu kan sholat kita 5 waktu. Sholat itu nggak boleh buru-buru katanya. Gimana Pak Haji tanggapannya? Jadi Kang Wahyu, sahabat Banten News, ini pansus perangkat daerah ini ya, organisasi perangkat daerah ini, tentu kita harus komprehensif menilai sesuatu. Apalagi ada satu fraksi yang kemudian menyampaikan instruksi di paripurna dan di setiap rapat selalu menyampaikan. Nah, bukan semata itu yang ingin kita lakukan, tetapi bagaimana keputusan tentang organisasi perangkat daerah ini menjadi keputusan yang bijaksana, yang bisa memenuhi harapan semua pihak. Jadi miskin struktur kaya fungsi itu seperti apa? Kita itu yang harus diterjemahkan mendalam itu. Nah, kemudian bagaimana prinsip pelayanan? Yang namanya pemerintah itu kan melayani. Pelayanan itu penting. Bagaimana sistem pelayanan itu? Nah, itu yang ingin kita mendapatkan sebuah analisa, sebuah kajian yang terbaik. Nah, misalkan pejabat eselon 3-nya dikurangi, pejabat eselon 2-nya dikurangi. Nah, sesungguhnya di aturan yang sudah ada yang tanpa SOTK, bukan SOTK itu, perda perangkat daerah itu hanya ngurusi eselon 2. Hanya 42 orang yang diurus, 42 posisi jabatan. Tetapi kalau untuk eselon 3 dan 4 itu adanya di wilayah gubernur dengan Pergub. Gitu. Nah, yang ingin kita perhatikan itu, apakah dengan seperti usulan pemerintah dari 22 OPD menjadi 16 OPD itu, dan badannya, dan badan itu akan badan ada lagi, badan dari 8 jadi 6, akan seperti apa penanganannya kan gitu ya. Nah, karena di aturan yang baru juga semua pejabat itu menjadi pejabat fungsional. Dengan itu kan sudah dilakukan Pak Haji, sudah disesuaikan antara dari struktural ke fungsional. Sudah. Ini kan lebih penataannya sudah dilakukan. Sudah dilakukan aja. Makanya kita dorong sekarang keputusan pansus. Ya sudah, biarkan gubernur melakukan fungsi tugasnya untuk menata. Pejabat struktural menjadi fungsional, silakan ditata dengan struktur OPD yang ada yang lama, gitu ya.
agar kalaupun nanti ada perubahan OPD, ini kan batas akhirnya SOTK ini itu di pembahasan perdanya di Oktober. Yeah. November sudah harus dilakukan. 2023 ini. 2023 itu udah batas seluruh Indonesia itu sudah harus selesai semua. Oh, Itu udah batas akhir, itu batas akhirnya. Sehingga banyak pertimbangan yang kita lakukan ya udah mungkin yang akan kita lakukan adalah perubahan itu di bulan-bulan antara Juli atau Agustus sehingga mereka sudah selesai mengurusi program murni tahun 2023. Jadi tidak terganggu dengan SK-SK, PPTK dan lain sebagainya. Itu yang saya maksud dengan komprehensif. Kita menjaga stabilitas yang sudah dibangun. Karena APBD 2023 sudah disahkan. Betul. Dengan struktur yang ada sekarang. Artinya masih mengadopsi struktur yang sudah ada, yang ada lama kan, ini kan. Anggarannya, apanya, udah biar nggak usah terjadi kegaduhan, terjadi macam-macam. Kalau tiba-tiba di tengah jalan ini berubah SOTK-nya, sementara penganggaran sudah dilakukan dengan skema itulah. yang sama. Maka ingin kita lakukan untuk minimal di perubahan, maksimal di tahun berikutnya saja. Ya. Jadi dilakukannya nanti mungkin di Perda itu diamanatkan, perubahan itu dilakukan untuk membuat program kerja, penanggung jawab dan lain sebagainya untuk tahun berikutnya. Ya. Sehingga sudah tergambar pejabat berwenang yang menangani kegiatan 2024 itu berdasarkan keputusan dari Perda perangkat daerah ini. Pak Ji, kalau saya lihat ada mungkin 66 pos jabatan nanti yang hilang ketika SOTK ini Perda SOTK ini disahkan. Itu kan bukan angka yang sedikit, Pak Ji. 200 kalau saya lupa. 200 sekian. Artinya kan ini terkait dengan sumber daya manusia di sini juga. Ya, tetapi kan dari jabatan struktural menjadi fungsional itu tidak mengubah pendapatan juga ya, akan tetap dihitung. Iya. Tidak mengganggu tidak mengganggu sistem kerja dan sebagainya. Di pemerintah pusat ini sekarang semua udah fungsional. Iya. Semua sudah fungsional. Tetapi kan sebagai ASN dia tetap ikut jenjang golongan dan sebagainya itu kan. Saya setuju sebenarnya dengan pola itu. Itu kemudian menjadi efektif. Orang kemudian orientasinya adalah bekerja, bukan lebih mengejar jabatan. Tadi ya, fungsi itu. Fungsi tadi. Iya. Membangun fungsi, bukan jabatan. Kalau di dinas-dinas teknis, karirnya. Kalau di dinas-dinas teknis yang melayani misalnya pelayanan tadi, ketika ini misalnya ada penyesuaian SOTK, akan berpengaruh nggak Pak Ji? Nggak ada. Kita sudah pelajari secara maksimal. Kan di NA-nya naskah akademiknya contoh, dia mencontohkan pejabat yang mengelola pendapatan itu. Sekarang kan ada UPT ya. UPT Serang, dia bilang Serang, Balaraja. Ada beberapa UPT ditangani oleh satu pejabat yang mungkin saja bisa efektif, kepalanya loh ya. Nah, kemudian ada lagi penanggung jawab di kantor-kantornya dengan jabatan fungsional. Apakah kemudian itu akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat karena yang namanya pejabat pasti harus approval kan? Nah, yang harus dilakukan adalah approvalnya berarti cukup kepada orang yang ditugasi di kantor itu dengan jabatan fungsional, kan gitu ya. Nah, bagi kami Pansus, kita ingin tetap memberi pelayanan maksimal itu. Bagaimana caranya? Ayo kita cari solusi yang terbaiknya. Penanganan ini kan kemarin usulan pemerintah, pejabat pendapatan dengan pejabat pengelola jadi satu badan itu. Dari 8 jadi 6. Nah, kita tanya satu-satu dari pihak terkaitnya, sesungguhnya
beban yang sudah dikerjakan sekarang juga udah berat dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita kajian kan, perlu kita kaji secara mendalam. Nah, sehingga kita ingin memastikan pelayanan kepada masyarakatnya harus maksimal. Tetap kan tujuan membangun pemerintah otonom ini adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada publik, mendekatkan pusat pemerintah kepada publik dan memberi pelayanan lebih dekat, ya kan? Kan tujuannya itu. Tujuan pemekaran daerah itu memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan penanganannya bisa lebih efektif. Ya. Tujuan membangun pemerintah daerah itu jangan sampai hilang nanti. Jangan kemudian orang bayar pajak kendaraan sudah hanya tinggal di kecamatan pun didekatkan lagi sampai di desa-desa, kemudian itu dicabut demi efisiensi. Saya sebagai anggota DPR nggak setuju. Pelayanan ini harus prima, harus didekatkan kepada masyarakat. Minimal saya sampaikan di setiap berapa kendaraan itu di satu tempat, misalkan di kecamatan. Kalau kecamatan yang jauh-jauh kan susah juga. Kalau kendaraannya sedikit, terus kita kasih pelayanan di situ ya tambah susah dong. Nah itu kan konsekuensi. Tapi minimal didekatkan. Parameternya adalah misalkan setiap 10.000 kendaraan, misalkan ya, secara ekonomis dikalkulasi dengan biaya kantor yang kita buat. Memberi satu kantor memberi pelayanan kepada 10.000 kendaraan pajak di wilayah yang sekitar itu kan bisa dihitung alamat desa, di desa Anu ada berapa kendaraan, desa Anu di berapa kecamatan, misalkan hitungannya ya, saya nggak tahu di jumlah kendaraan, saya belum cek juga ada berapa jumlah kendaraan dan berapa layaknya kita mengadakan secara rasio memberi pelayanan kepada masyarakat, membuat kantor-kantor apa namanya, kantor unit itu, unit apa samsat ya, unit lagi kan, itu lagi ada unit apa kita. Nah, itu harus kalau kayak gitu loh, seperti pemerintah kabupaten kota sudah bisa bayar pajak di gerai-gerai toko gitu ya, saya nggak boleh nyebut gerai-gerai toko itu. Nah itu bagus, itu artinya mereka memberi pelayanan prima kepada masyarakat. Selain tetap bisa melalui, kan ada surat tagihnya di desa dan lain sebagainya. Kan dari itu bisa bayar di, bahkan lebih akuntabel, akuntabel kalau bayar di gerai-gerai itu, kan jelas antara rekening gitu. Jadi lebih baik. Ini kan masyarakat bahkan juga, juga harusnya bisa ya, harusnya bisa. Iya, ini soalnya masyarakat terutama di Banten masih menunggu nih Pak Haji. Nah ini SOTK baru ini kita ingin arahkan. Jadi bukti bayar pajak dari mana, dari gerai toko itu misalkan, itu dilampirkan saja, sudah nggak usah pakai approval. Kalau yang tidak cetak kaleng, kan per 5 tahun cetak kaleng kan, udah bayar pajak tuh di Indomaret. Saya sebut aja di gerai toko lah gitu ya. Bayar di Alfa yang apa harus dua-duanya disebut kalau gitu. Jadi masih proses pembahasan masih berlangsung di Pansus. Dan ini masyarakat juga soalnya masih menunggu nih Pak Haji, kepastiannya. Karena terkait mungkin kalau masyarakat kan kebutuhannya praktis lah ya, lebih pada pelayanan. Yang penting kita jangan keganggu nih. Struktur boleh berubah, tidak ada. Struktur boleh ramping seramping-rampingnya, tapi pelayanan tadi harus maksimal Pak Haji. Itu yang kita arahkan, itu yang kita kehendaki. Teman-teman di Pansus bisa mengawal itu. Insya Allah bisa. Jadi intinya kita ingin mentradisikan, membuat keputusan yang tidak mendapat penolakan. Jadi keluar dari DPRD, di internal DPRD selesai, dengan PJ Gubernur juga selesai, dengan harapan masyarakat juga bisa terpenuhi. Terutama terkait layanan nantinya. Itu yang penting, itu yang tadi saya bilang. Orang bayar pajak kendaraan bermotor kan kita kepada publik langsung, masyarakat secara personal hanya kendaraan kan, yang lain kan enggak. Betul. Pajak provinsi itu yang korporasi, yang ini kan itu udah biasa, itu mau bayar berapa jauh juga harus ditangani kan gitu. Yang paling utama itu pelayanan pendidikan atas, kemudian pelayanan kesehatan dan pelayanan pajak, itu yang paling utama.
Ya. Juga pelayanan infrastruktur lainnya, jalan, jembatan, gitu. Itu penting, itu yang paling utama. Baik. Yang kemudian juga penanganan pangan dan sebagainya itu kan fungsi pemerintah melayani, Ya. tidak feedback. Kalau masyarakat datang memenuhi kewajibannya kan cuma bayar pajak gitu. Baik. Yang lain kan kewajiban negara, kewajiban pemerintah provinsi memberi pelayanan kepada masyarakat. Siap. Pak Haji, harapan masyarakat Banten mungkin tadi besar terhadap Pansus. Mudah-mudahan keputusan yang digodok saat ini oleh Pansus jadi yang terbaik Insya Allah, untuk masyarakat insya Allah, Banten, insya Allah, Pak Haji. baik, insya Allah, Baik. baik. Sobat Banten News, obrolan kita sudah banyak yang bisa kita dapatkan dari pertemuan hari ini dengan Pak Haji Ali Nurdin Abdul Ghani. Mudah-mudahan keputusan dari teman-teman di Dewan hari ini menjadikan maslahat, Pak Haji, untuk masyarakat Banten. Terima kasih Pak Haji waktunya sudah hadir di podcast bantennews.co.id. Dan Sobat Banten News, kita akan ketemu lagi di kesempatan yang berbeda di podcast Wakil Rakyat. Saya Wahyu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.